Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang melangkahkan kakinya melewati jalan-jalan dalam rangka untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka dipermudah jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Al-Ghafur ini dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala benar-benar dipermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah ngaji poso Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafidhakumullah. Wajib kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kiranya kita menghaturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seperti biasa, sebelum kita membaca kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, terlebih dahulu mari kita kirim Fatihah kepada muallif hadzal kitab, penyusun kitab ini, yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, bi anna Allah yarhamuhu wa yu'li darajati fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumi barakati fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الحسن, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tafaqqudul halawata fi thalathati asya'. Carilah rasa manis dalam 3 hal. Carilah kelezatan dalam 3 hal. Fis sholati, pertama di dalam sholat, wa dzikri, dan kedua di dalam zikir, wa qiraatil qur'ani, dan yang ketiga di dalam membaca Al-Qur'an. Kata Imam Hasan Al-Basri, usahakan dalam 3 hal ini ada kelezatan, ada rasa manis dalam mengerjakannya, yaitu di dalam sholat usahakan merasakan lezat, merasakan manis, merasakan nikmat. Nikmat
itu berarti wong niku merasa kecanduan, merasa ketagihan. Kalau ada rasa nikmat dalam sholat kita, terus kita ketagihan, maka itu tanda kita disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka pintu rahmat Allah kepada kita. Wadzikri, dan ketika kita berzikir merasakan nikmat, lezat, manis, enak, senang, maka pintu rahmat Allah dibuka kepada kita. Wa qiraatil Quran, dan ketika kita membaca Al-Quran merasakan nikmatnya baca Quran. Sebab Al-Quran itu laksana surat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita menjadikan Allah itu adalah zat yang paling kita cintai, zat yang paling kita rindukan, maka suratnya kita buka, kita baca, maka akan merasa nikmat, senang. Tetapi kalau kita waktu membaca Quran biasa-biasa saja, karena memang tidak menjadikan Allah sebagai zat yang kita rindukan. Jadi kayak zaman biyen niku lho, sadurunge ono HP nggih, wong biyen lek saling mencintai, saling menyayangi niku surat-suratan. Sangat ditunggu surat orang yang dicintainya. Ketika surat itu datang, gak serantan buka terus moco. Demikian hal dengan Al-Quran. Jadi kalau kita menganggap Allah itu zat yang kita rindukan, zat yang kita cintai, tidak ada yang lebih kita cintai melainkan Allah, maka suratnya yaitu berupa Al-Quran, maka kita membacanya pun dengan senang, dengan nikmat. Fa in wajadtum, maka jika kalian menemukan rasa nikmat, lezat, manis pada waktu sholat, berzikir dan membaca Al-Quran, maka engkau telah berhasil mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa illa, dan apabila tidak sholat kok tidak ada rasa nikmat sama sekali, adanya beban. Jadi yang ada beban. Jadi pokoknya ngerjakno nglakoni, tidak ada rasa nikmat sekali, enggak ada rasa lezat. Demikian halnya dengan berzikir, wis pokoknya zikir, tapi tidak ada rasa kenikmatan sama sekali. Demikiannya hal Quran, buka maca diluk ditutup maneh, enggak ada kenikmatan sama sekali. Fa'lamu annal baba mughlaqun, maka ketahuilah sesungguhnya hatimu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki saged kita introspeksi, luweh-luweh salat fardu kok sampai orang ngrasakno nikmat, berarti pintu hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga rahmat kasih sayang Allah tidak masuk ke dalam hati kita. Wa qala Ats-Tsauri, dan Imam Ats-Tsauri mengatakan likulli syai'in uqubah, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hukumannya. Wa uqubatul 'arifi billah, dan hukuman bagi seorang yang arif billah, hukuman bagi seorang yang menjadi kekasih Allah, hukuman wali Allah adalah inqita'uhu anidzikri, terputusnya dari zikir. Jadi Gusti Allah lek ngukum para wali niku didadekno para wali niku lali gak zikir, didadekno terputus dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hukuman orang yang beriman adalah ketika ia bermaksiat, berarti dihukum ambek Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia dijerumuskan pada kemaksiatan. Jadi wong mukmin kok nglakoni maksiat, misalnya zina,
berarti itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia dijerumuskan pada kemaksiatan. Ada lagi yang mengatakan bahwa hukuman itu datang dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi ono para wali, misalnya seseorang diangkat Allah menjadi wali kok ngelakoni maksiat, maka ya dihukum oleh Allah sehingga terputus dari zikir. Adabul dzikri wa syurutuhu, bab menjelaskan tentang adab-adabnya zikir dan syarat-syaratnya zikir. Wa kullu ma yurwa minasyuruti wal adabi kulliha 'anil qaumi fil ibadat. Kullu ma yurwa, segala sesuatu yang dijelaskan, yang diceritakan, yang diriwayatkan, minasyuruti, dari syarat-syarat, wal adabi, dan adab-adab, kulliha, semuanya itu, anil qaumi, diambil dari kaum sufi, fil ibadati, dalam ibadah mereka. Jadi adabnya berzikir, syaratnya berzikir yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf itu semua diambil dari kebiasaan ibadahnya orang-orang sufi, orang-orang arif billah. Innama hiya, sesungguhnya hal itu, adab-adabnya zikir dan syarat-syaratnya zikir, iltizamatun, adalah kewajiban-kewajiban, mimma, dari perkara la yalzamu, yang tidak wajib, aslan, pada aslinya. Yang mana syarat dan adabnya zikir itu sebenarnya bukanlah suatu hal yang wajib. Jadi ora ono sing wajib, ambek Gusti Allah gak diwajibno memakai syarat zikir. Zikir itu terserah, kita berdiri boleh, duduk boleh, tidur boleh. Tetapi orang-orang sufi, para arif billah, wali-wali Gusti Allah niki nggawe aturan. Oh, lek lungguh ya kudu ngadep kiblat. Nah, ngoten. Seandainya berzikir lungguh nih gak ngadep kiblat, mboten napa-napa. Tetapi orang-orang sufi membuat adab dan syarat berzikir. Kenapa? Karena itu mempercepat pengkabulan doa. Illa annahu, hanya saja, lamma kana ahlud dunya, pada waktu ahli dunia, dhobatu, mereka menjaga amro dunyahum, urusan dunia mereka, warattabu, dan mereka mengatur fiha, dalam urusan dunia mereka, li anfusihim, pada diri mereka, umuron, perkara-perkara mukammilatan, yang bisa menjadikan sempurna, li aghradihim, terhadap tujuan mereka, wa mutammimatan, dan yang menjadikan maksimal, li ahwanihim, terhadap keinginan-keinginan mereka. Kadzalika ahlul akhirah, demikian halnya dengan ahli akhirat. Dobatu, mereka menjaga ahwalahum, keadaan-keadaan mereka, fi wijhatim, dalam menghadapnya mereka, ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi umurin, dengan perkara-perkara mukammilatin, yang menjadikan sempurna, lima qasidihim, terhadap tujuan-tujuan mereka, wa mutammimatin, dan yang memaksimalkan, li ahwalihim, terhadap keadaan-keadaan mereka. Ceritanya ngenten, kenapa orang-orang sufi, wali-wali ini Gusti Allah niku, mereka kok membuat adabnya berzikir dan syaratnya berzikir? Karena mereka melihat bahwa ahli dunia, siapa ahli dunia? Orang yang sibuk mengurusi dunia, seperti perdana menteri, orang-orang kerajaan zaman dahulu. Dawatu, mereka itu menjaga urusan dunia mereka. Mereka menghadap raja, pakaiane gaawur-awuran, pakaiane ya sing sopan, ora kaosan oblong, jane kan ngoten, ngadep raja. Terus
lungguhe barangku gak wani lunggu lek rajae gak lunggu. Jadi aturan-aturan seperti itu oleh orang ahli dunia, orang yang mengurusi dunia, diatur sedemikian rupa dengan rapi dan baik dan bagus, sehingga urusan mereka menjadi sempurna dan maksimal. Demikian halnya orang-orang sufi, wali-wali Allah, mereka juga mengatur urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadap Allah mereka membuat aturan. Lah wong ngedep raja wae pakaiane sing apik, apa maneh ngedep rajane raja. Ini raja diraja sing duwe raja. Nah, apa maneh ngedep Gusti Allah. Lungguh nang gene kerajaan zaman keraton Majapahit riyen lungguh mlaku demek-demek nggih. Apa maneh ngedep Gusti Allah. Lunggune ya ora sendelojor, wiritan gak oleh sendelojor. Duh, lamun to sendelojor ya napa? Gak apa-apa, tetep tujuane sampai. Sing penting ikhlas karena Gusti Allah oleh ganjaran. Tetapi para waline Allah niku lek wiritan mboten sendelojor. Ya ora medingkrang. Lunggune lungguh yang terbaik. Mereka seakan-akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta alam semesta ini. Lek lungguh nang ngarepe raja wae dengan sopan santunnya, apa maneh lungguh nang ngarepe Gusti Allah. Oleh karena itu para wali Allah membuat adab. Adabe lungguh kaya apa nang ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli fariqin syirbun ma'lum, dan pada setiap kelompok syirbun ma'lum ada minuman yang ditentukan. Niki bahasa kias yang menandakan bukan asli maknanya, ngoten nggih. Jadi tiap-tiap daerah itu ono kesenangan masing-masing. Lek lungguhe wong Mekah iku ya apa? Lek lungguhe wong Jawa niku ya napa? Ngoten. Dadi beda. Di Timur Tengah niku biasa wiritan ambek maca Quran niku niki ana jenenge napa jenenge niku? Rida. Ngoten niki nggih. Niki dikalungno ngene. Ngene. Telek kiai-kiai zaman wong Jawa lunggune sok ngene barang. Malah thariqah Sadili anam thariqah napa Qadiyah Nasabandia niku wiritan ngene nggih. Nggo tahiyat tapi diwalik ngono. Tujuane napa? Niki kadang niku jagani siap mati. Lek mati ku wis ngadep kiblat langsung ngono. Jarine ngoten. Jadi itu aturan-aturan yang sebenarnya enggak ada aslinya, tetapi para wali Allah, orang-orang sufi yang mereka melihat orang yang sibuk mengurusi dunia saja mengatur sedemikian rupa, apalagi kita ini urusan akhirat. Ngoten. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Dawuhipun Allah, kullan semuanya, numiddu haula kami berikan mereka, wa haula'i min ata'i rabbik, dan mereka termasuk dari pemberian Tuhanmu. Wa kaifa yakunu dzalika multazaman aslan, dan bagaimana adanya hal itu sebagai kewajiban dalam aslinya. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzukurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Perintah Gusti Allah, zikirlah kamu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan juga dalam keadaan rebahan, berbaring. Jadi dalam setiap hal, dalam semua keadaan disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Daripada aslinya kita boleh napa jenenge wiritan ambek turu glendangan mboten napa-napa. Nah, ini hanya kekhususan ben sempurna mawon. Famaka minasyuruti wal adab, sesuatu yang termasuk itu syarat dan adab, fa inna ma huwa ala jatil kamal, itu hanyalah
ala jihatil kamal, sebagai bentuk kesempurnaan saja, ben sempurna ae, la ala jihatil luzum, bukan sebagai bentuk kewajiban, ya, bukan sebagai bentuk keharusan. Faman istadzama dzikrullah, maka barang siapa yang mengekalkan, mendawamkan, mengistiqomahkan dzikrullahi, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ayyi halin kana, dalam keadaan apapun, wa bi ayyi wajhin amgana, dan dengan cara apapun, ibtigha'a fadlillahi wa mardatihi, semata-mata karena mengharap keutamaan dari Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, la budda min nujhihi, maka pasti ia diterima, wa dhafarihi bil maksud, dan pasti ia akan berhasil mendapatkan maksud dan tujuannya. Jadi dijelaskan ten kitab niki, sinten tiyange sing berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dengan zikir sing model napa mawon, dalam keadaan apapun, artine bah iku ambek lunggune sembujung utawa ambek turu-turuan, ngoten. Sing penting tujuane ibtigha amardhatillah, tujuane karena berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, maka pasti dia diterima dan maksud tujuannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja illa annahu, hanya saja ma'asyuruti wal adab, orang yang berzikir menggunakan syarat-syarat dan adab-adab yang sudah ditentukan oleh para wali-wali Allah, asra'u linnujhi, akan lebih cepat diterimanya oleh Allah, akan lebih cepat diperhatikannya oleh Allah, akan lebih cepat berhasil. Nah, ngeten. Lek golek ganjaran tok tetep padha oleh ganjarane, tapi wong jenenge wong wiridan nggih niki wiritane beda-beda, tujuane beda-beda. Nggih napa mboten? Wong wiritan la ilaha illallah ambek wong wiritan astaghfirullah, sing diwaca beda, tujuannya ya beda. Kalau kita bertujuan untuk bermohon ampun kepada Allah ben dosa kita disepuro, maka astagfirullah, 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 istighfar. Kalau kita ingin menguatkan keimanan kita, ingin akhir hayat kita yang terucap terakhir kali sebelum dicabut nyawa kita adalah kalimat tauhid, maka perbanyak la ilaha illallah. Atau kita lagi diuji kesusahan, ambek Gusti Allah didadekno fakir, disape ambek donya, maka kita wiritan. Karena wiridan zikir itu adalah bentuk daripada ikhtiar juga. Jadi pun dianggap usaha niku dengan dohir saja. Jadi doa itu adalah usaha yang lebih hebat daripada usaha dohir kita. Nonton. Para wali-wali ini Gusti Allah niku tugasnya mau zikir dan zikir pada Allah. Ketika kita diuji napa jenenge rezeki seret, maka kita akan berzikir pada Allah dengan wiridan-wiridan yang menarik rezeki. Loh, apa wonten wiridan sing menarik rezeki? Kathah. Teko endi niku? Nggih teko Rasulullah. Rasulullah banyak mengajari hal itu. Suatu saat seseorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kula niki kok disape ambek donya nggih. Kula dagang bangkrut. Kula tani ajur, kula ternak gak dadi. Ya napa sih Kanjeng Nabi, kula niki nyambut gawe apa kula niki? Terus Kanjeng Nabi napa? Apa kamu sudah tahu dan membaca tasbih dan istighfarnya para malaikat? Belum Kanjeng Nabi. Diuru ambek Kanjeng Nabi. Baca tasbihnya malaikat dan istighfar malaikat, baca setelah sholat fajar, sebelum sholat subuh 100 kali, maka rezekimu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya napa bacane Kanjeng Nabi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Terus bisa sampai Kanjeng Nabi berapa waktu. Kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang kula bingung. Bingung apa maneh kon? Kula sakniki bingung ambek donya kula. Tak delen ndi donya kula niki. Saking akeh donya kula bingung dikeloki donya. Datang pertama disape donya, datang kedua bingung oleh ndeleh donya. Ngamalno napa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Male Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayatnya ditulis oleh Abu Yasid Muhammad di dalam kitab Abwabul Farad. Barang siapa yang membaca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Oh, mboten. La ilaha illallah wa la ilaha illa anta subhanallah bihamdi subhanallah. Sik mari zuhur niku. Insyaallah sadri wa yasil amri. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Mboten niku nggih. Supaya kula. Oh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ba'da duhur. Pada duhur 100 kali, maka dia tidak akan dijadikan orang fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti intine ten mriki wau napa wal maqasid takhtalif bi ikhtilafil adzkar. Zikir iku beda-beda. Ana zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Ana zikir la haula wala quwata illa billah. Ana istighfar astaghfirullah, ana la ilaha illallah, macam-macam. Dan tujuannya pun berbeda-beda. Jadi sekebutuhan kita butuh apa kepada Allah? Nah, kalau kita butuh minta ampun kepada Allah, nggih astaghfirullah, ngoten. Terus seseorang itu kalau berzikir dalam keadaan apapun, kondisi apapun, bah duwe wudu atau gak duwe wudu tetap diterima ambek Allah Subhanahu wa taala. Sebab ora ana ceritane wong zikir iku kudu duwe wudu. Tetapi kalau kita mengikuti jalan langkahnya para arif billah, wali-waline Gusti Allah, ya kudu wudu dhisik. Ya, ngoten. Kudu wudu. Senajan to wiridan tanpa wudu niku sah ya oleh ganjaran. Tetapi kalau kita memakai syarat dan adab yang diterapkan oleh orang-orang sufi, maka asra' lin nujhi, yaitu lebih cepat, wa aula lil fadli, dan lebih utama. Wasyurutu kulluha wal adabu kulluha munhasiratu fi khamsati syurut. Syarat-syarat yang diberlakukan oleh orang-orang sufi semuanya dan adab-adab yang diberlakukan oleh orang-orang sufi munhasiratun fi khamsati syurut, itu terbatas ada 5 syarat, wa khamsati adab, dan 5 adab. Jadi syarat zikir, adab zikir nang Gusti Allah niki enten 5. Amma syurutu fa'akaduha alladhi alaihi yanbani asasu al-maqsid. Syarat pertama yang paling kuat dari beberapa dari 5 syarat ini adalah al-maqsid, tujuan. Jadi kita berzikir iku kudu duwe tujuan. Jangan melok-melokan tok ngoten-ngoten. Jadi syarat pertama adalah syarat yang paling kuat, yaitu al-maqsid, tujuan. Li'anal maqasid hiya arwahul a'mal, karena sesungguhnya tujuan itu adalah ruhnya amal. Koyok kita sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tan masjid jamaah. Ini kudu duwe tujuan. Tujuan kamu apa sholat 5 waktu? Ya karena saya mengikuti perintah Allah. Netepi perintah Gusti Allah. Ngikuti perintah Gusti Allah. Kalau orang nggak tahu tujuan, apa mau sholat 5 waktu? Melok koncoku,
Misalnya, koncoku sholat, aku ya sholat. Lek koncomu gak sholat, ya gak sholat. Ini ganti tujuan berarti nggih. Nah, ngoten nggih. Maksudnya bisa difaham nggih. Wala yastaqimu amalun la ruhalahu, dan dipastikan amal yang tidak ada ruhnya itu tidak akan bisa istiqomah. Amal yang tidak ada ruhnya itu tidak akan bisa istiqomah. Maksudnya nopo? Kok ini wau amal gak ono ruhe niku gak iso istiqomah. Misalnya contoh niku wau, kamu sholat 5 waktu, kenapa? Aku ngikuti temanku. Nah, berarti ini nggak ada tujuan, dan amal yang nggak ada tujuan, nggak ada ruh, maka ia tidak akan istiqomah. Lek koncone gak sholat, berarti dia gak sholat. Beda dengan orang yang, kenapa kamu sholat 5 waktu? Karena saya mengerjakan perintah Allah. Tujuannya, nah, dia punya ruh dalam sholatnya. Fala budda min ihdari qasdin, maka harus, tidak boleh, tidak wajib untuk menghadirkan tujuan baina dzikri, di antara zikir. Jadi waktu zikir niki kudu menghadirkan tujuan. Kok ini wow, astagfirullahaladzim, kamu maca istighfar tujuanmu apa? Ben disepuro ambek Allah Subhanahu wa taala. Ha ngoten. Kamu maca la ilaha illallah, tujuanmu apa? Ben keimananku kuat sehingga aku mati, kalimat terakhir yang muncul di mulutku adalah kalimat la ilaha illallah. Ah, ngoten. Kamu wiritan subhanallahiladzim, subhanallah, astagfirullah, apa? Karena biar aku urusan rezeki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, untuk apa? Karena aku biar dipermudah urusan rezekiku oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi termasuk menghadirkan tujuan pada waktu berzikir itu adalah dianjurkan, karena itu ada rohnya ibadah. Takunu quwwatu ta'sir fin nafsi. Takunu quwwatu ta'sir fin nafsi, dan menghadirkan tujuan pada waktu berzikir itu bisa menjadikan pembekasan yang kuat dalam diri. Pembekasan yang kuat dalam diri itu menjadikan semangat, menjadikan semangat. Wal maqasid takhtalifu bi akhlaqil adzkar, wal maqasid, dan tujuan-tujuan takhtalifu, berbeda-beda. Bi ikhtilafil adzkar, disebabkan zikirnya pun berbeda-beda. Jadi wiritane yo berbeda-beda, awan wiritan iki, bengi wiritan iku. Dadi kuwabeh diwiriti kudu ngerti nang tujuane. Ngoten. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil ya kudu ngerti tujuane. Ngoten. Wallahu alam bissawab. Sadereng kita cukup, monggo donga seperti dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sebelum berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minad nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minad nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minad nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah,
أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك